bersih ya, nggak ada suara kelotok-kelotok. Yang dari sebelumnya itu ada suara kalau di idle kita buka gas ada suara getar atau kelotok gitu. Sekarang bersih. Terkadang diameternya itu ada yang kecil, ada yang besar. Nah, itu mempengaruhi kekuatan RPM-nya si person. Halo everybody, welcome back to my channel, di Ule Channel. Hari ini gue masih berada di bengkel Pil 68 Motor, bengkel andalan. Ini masih dalam persiapan untuk touring nanti. Jadi ada beberapa yang mau gue ganti, terutama mau mengatasi suara kelatak-klotok di motor PCX 160. Mungkin motor standar pun mengalami hal yang sama ya. Dan di sini gue akan mengganti sebuah part untuk mengatasi bunyi itu. Juga sekalian gue mau setting roller Ninja Ball gue menjadi 13 gram. Untungnya gue beli Ninja Ball. Jadi ketika kemarin cobain 12 gram kurang cocok, tinggal di setting, nggak perlu ganti lagi. Nanti 13 gram nggak cocok lagi, gue bisa bikin 15 gram tanpa harus membeli lagi. Dengan satu kali beli roller Ninja Ball. Oke, seperti apa? Mari kita. Bos, kumaha? Damang. Ungkat, yuk. Nah, jadi buat persiapan touring mau diapain aja kira-kira nih biar enak? Ini nih mau ngeliat dari face entry-nya dulu. Face entry dari kapas gandanya PCX 160. Diameter face entry-nya ini hampir sama kayak diameter beat. Cuma ulirnya punya jumlah ulir yang berbeda nih. Jadi pasti mau diakalin atau diganti? kayaknya sih mau diganti. Jadi ini adalah tahap eksperimen. Nah, di sini ada 4 pair untuk perbandingan. Ini pair apa aja nih, guys? Nah, ini per standarnya. Ini standarnya ya. Ini standar. Ya, standar PCX 160. Dan ini per aftermarket. Oke, siap. Ini Vario 125, 150 sama di sini itu. Kalau dilihat dari tingginya mah hampir sama semua ya. Ya bersama, cuma kalau kita lagi stok up, biasanya ada PCX apa yang PCX Thailandnya, per PCX Thailand itu lagi kosong. Oh, siap. Kita eksperimen pakai yang ada aja dulu. Pakai ada dulu nih, ya kan? Nah, kalau kira-kira kan banyak juga yang bertanya nih, standar ini RPM-nya berapa sih punya PCX 160? Kalau RPM kalau standar sih rata-rata paling 1000 RPM. 1000 ya. Kalau yang kuning ini berapa? Kalau ini 1500. 1500. Iya. Jadi akan kita coba 1500 atau tetap menggunakan standar tapi diganjal. Satu lagi teman-teman nih, kalau mau lihat perbandingan pair bukan dari tingginya juga, cuma harus dilihat juga dari diameter besinya ini. Terkadang diameternya itu ada yang kecil, ada yang besar. Nah, itu mempengaruhi kekuatan RPM-nya si pair sendiri. Jadi jangan jadi patokan tingginya itu sama. Jadi warna atau apa, cuma dari diameternya juga harus diperhatiin. Sama ulirnya. Kalau ini namanya sama ya? Sama. Hampir serupa, ini serupa, sama banget guys. Nanti kita perbandingin sama yang punyanya Yamaha mungkin ya, bukan pair ya, kita ngebahas CVT. Pair Yamaha kemungkinan dia pairnya ini apa, besi pairnya ini diameternya agak lebih besar, cuma dia pendek. Nah, dia punya power yang berbeda juga sama Honda. Mantap. Nah, jadi penyebab besarnya keseringan itu suara kelatak-kelotok pada CVT ini disebabkan oleh slider yang udah oblak. Nah, kebetulan tadi slider gue udah oblak, makanya gue ganti dengan Dr. Puli. Semoga bunyi kelatak-kelotoknya bisa hilang. Sebenarnya bunyi itu dari mesin banyak faktornya. Ya, salah satunya adalah ini slidernya sudah haus, harus diganti, ataupun dari setelan klep yang renggang. Dan masih banyak lagi faktor lainnya, tapi karena ini motor baru kayaknya mustahil banget kan kalau suara kelatak-kelotok itu dihasilkan dari stang seher yang udah kena atau kelahar keras atau kelahar-kelahar lainnya. Makanya yang paling simple dan paling sering kita coba ganti dari slidernya dulu. Oke? Terus juga gua mau ini, kemarin kan gue beli roller Ninja Ball ya, namanya juga untuk eksperimen ya. Dan kemarin gue setting 12 gram. Nah, kali ini gue pengen naikin gramasinya menjadi 13 gram. Jadi artinya ini gue buka, gue tambahin satu spy ini, jadi 13 gram. Nah, jadi rekomendasi banget buat temen-temen yang masih eksperimen nyari gramasi yang tepat buat motornya. Ini rekomendasi banget pakai ini. Ini bukan promosi, tapi ini memang pengalaman gue yang membantu.
menjadi solusi buat gue juga sih, karena sebelumnya gue beli roller baru 12 gram terus nggak cocok, beli roller baru lagi 15 gram nggak cocok. Daripada gue beli terus, nah untuk eksperimen lebih bagus ini karena bisa kita ganti-ganti gramasinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita akan mengganti part-part yang perlu diganti untuk mencari racikan yang pas. Ini guys, kita lagi membandingin nih per servisnya PCX yang ori sama per Jabit. Oke. Nah, ini kan lebih kelihatan gede ya. Yang beat yang mana? Yang beat yang ini. Yang beat. Oke. Ini PCX. Oke. Ini kan lebih kelihatan gede. Ulirnya juga hampir sama sih, no. Ya. Ya kan? Itu udah kelihatan lebih gede juga. Yang beat lebih gede ya? Yang beat lebih gede. Oke. Kita coba pasangin, mentok gak dia di antara kapas gandanya nih. Coba Kang, pasang Kang, yang beat. Ya. Ya, ini yang sudah dipakai sama pernya Beat. Ini punya beat ya? Beat. Nah, ini yang masih orisinilnya PCX 160. Oke. Jadi jarak dari per ke dasarnya kampas ini dia masih ada jarak renggang ya. Kalau 160 ya? 160 ya, masih bisa masuk tuh. Oke. Tapi kalau yang Beat agak rapet. Nah, kemungkinan kalau ini enak sih untuk tarikannya, cuma ada resikonya agak gesekan ya? gesekan karena ini kan dia bergerak. Ya. Oke. Mau coba dulu. Ya, kira-kira untuk mengejar akselerasi yang jos. Mau coba dulu tes. Tes dulu aja ya, guys. Tes boleh. Pernya sekalian. Harapannya. Per gedenya. Per CPT Kira-kira karena ini penyebabnya stoknya ini karena kita pakai yang ori aja lagi. Yang Pakai ori. yang ori lagi. Oke. Pakai yang ori lagi bawah 160. Karena ini juga hampir sama 150-nya Vario New. Lah kan kita udah mainnya di sini, guys. Kita udah main pakai apa yang kemarin di review tuh? Astro. Jadi di sini sebenarnya powernya. Cuma untuk narik putaran atasnya itu harus dikompresikan sama racikannya di per di kapas ganda. Siap. Adalah proses pengerjaan oleh mekanik PIL 68 motor, masih diracik CVT kirian untuk PCX 160. Kira-kira gimana hasilnya nanti akan gue share buat teman-teman, siapa tahu menjadi referensi. Tapi kalau nggak enak gue nggak akan share. Tapi pasti jos ini karena semua melalui perhitungan yang matang. Sekarang kampas gandanya lagi dimodifikasi. Tujuannya bukan untuk enteng atau apa, tapi tadi pas waktu dibongkar itu debunya banyak banget numpuk di dalam. Jadi ya ini asal untuk ngebuang debu aja, bukan untuk entengin atau apanya. Bukan buat racing-racingan ini, guys. Bukan. Kan ya, biar lebih awet aja, Kang. Oke. Ini kampas ganda yang sudah dimodifikasi. Tujuannya bukan untuk meringankan sekali lagi ya, tapi untuk membuang kotoran. Bisa kita lihat tuh jalur kotorannya kan segaris itu, maka kita lubangin searea yang kotoran menumpuk. Jadi tujuannya agar kotoran bisa terbuang sehingga performa kampas ganda ini tetap terjaga. Nah ini, jadi pergantiannya tadi pertama kita itu ganti slider menjadi punya Dr. Puli dan itu fresh banget. Jadi nggak ada oblaknya. Yang kedua, kita naikin roller. Tadi kita setting menjadi 13 gram dari sebelumnya 12 gram. Kita pakai roller Ninja Ball. Terus yang ketiga, per kampas itu kita ganjel dari potongan per juga. Jadi supaya agak keras sedikit. Ini cuma eksperimen aja ya. Nanti kalau memang enak,
akan gue ceritain. Terus yang keempat, bolongin mangkok kampas gandanya. Tujuannya bukan untuk meringankan, tapi untuk membuang kotoran aja. Tadi kan kita lihat tuh kotorannya numpuk banget ya di pojokan. Jadi supaya performa si kampas ini tetap terjaga karena selalu bersih. Harapannya kayak gitu. Sekarang kita akan coba tes nyalain, apakah menjadi lebih halus mesinnya. Kedengeran nggak suaranya? Ini jauh, suara tuh jauh lebih halus, nggak ada suara kelotok-kelotok dari sebelumnya. Jadi sebelumnya aja kalau di idle itu ada suara kelotok-kelotoknya. Tapi sekarang suaranya jauh lebih halus ya. Knalpotnya juga adem nih kalau di idle. Coba kita tes ngegas. Bersih ya, nggak ada suara kelotok-kelotok. Yang dari sebelumnya itu ada suara kalau di idle kita buka gas ada suara getar atau kelotok. Sekarang bersih. Mantap guys, suara lebih adem dari yang tadi. Mantap, knalpotnya juga mantap nih suaranya. Gue suka. Mantap. Nih, stiker terbaru dari Pil 68 Motor. Jadi buat teman-teman yang servis di sini pasti mendapatkan stiker ini, dan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Sombong amat. Mantap guys. Guys, tinggal touringnya ini guys. Kita bakal vlog touring ke Santolo. Berangkat. Oke, segitu aja teman-teman. Semoga dapat membantu dalam mengatasi bunyi klotok-klotok pada PCX 160. Ini bener-bener hilang suara klotok-klotoknya di idle. Yang terdengar hanya suara knalpot. Oke, dukung gua terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, juga share jika bermanfaat. See you, bye-bye.